Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama itu berselisih pendapat tentang waktu sholat asar. Tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang kesamaan antara permulaan waktu sholat asar dan akhir waktu sholat zuhur. Kemudian yang kedua tentang akhir waktu sholat asar. Tentang hal yang pertama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Dawud, dan beberapa ulama lainnya itu sepakat bahwa permulaan waktu asar sekaligus adalah akhir waktu zuhur, yaitu ketika ukuran satu benda itu sama dengan bayangannya. Tetapi menurut Imam Malik, akhir waktu zuhur dan permulaan waktu asar adalah waktu bersama untuk mengerjakan sholat 4 rakaat sekaligus. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Daud, akhir waktu zuhur sekarang ini adalah awal waktu asar, dan itu merupakan waktu yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa permulaan waktu asar itu adalah jika ukuran suatu benda sama dengan bayangannya. Perbedaan Imam Abu Hanifah dengan mereka dalam masalah ini itu sudah disebutkan di atas. Adapun penyebab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berikut para pengikutnya adalah pertentangan dalam soal pengertian masalah ini antara hadis Jibril dengan hadis Abdullah bin Umar. Dalam hadis Jibril disebutkan bahwa ia menjadi imam sholat zuhur dengan dimakmumi oleh Nabi pada hari kedua yang merupakan waktu di mana ia melakukan sholat asar pada hari pertama. Dan disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, waktu zuhri malam yahdur waktu asri, bahwa waktu sholat zuhur itu adalah selama waktu asar itu belum tiba. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Jibril menganggap bahwa waktu sholat asar dan akhir waktu sholat zuhur adalah bersamaan. Sedangkan para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Abdullah bin Umar menganggap sebaliknya. Hadis Jibril itu lebih mudah diselaraskan dengan hadis Abdullah bin Umar daripada sebaliknya. Kemungkinan perawi memberikan kelonggaran, karena posisi kedua waktu tersebut itu sangat mepet. Selain itu, hadis Jibril dinilai sahih oleh At-Tirmizi, sedangkan hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Muslim. Mengenai perbedaan pendapat para ulama soal akhir waktu sholat asar, itu ada dua versi pendapat dari Imam Malik. Yang pertama, akhir waktu sholat asar adalah jika ukuran bayangan suatu benda dua kali lipatnya. Imam Asy-Syafi'i cenderung pada pendapat ini. Kemudian yang kedua, waktu sholat asar ialah selama warna cahaya matahari itu belum menguning. Dan Imam Ahmad bin Hambal cenderung pada pendapat ini. Sementara menurut para ulama dari kalangan mazhab Zahiri, akhir waktu sholat asar adalah sebelum matahari terbenam. Kira-kira cukup untuk melakukan sholat 1 rakaat. Sebab perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini itu bermuara pada 3 hadis yang secara lahiriah terkesan saling bertentangan. Yang pertama ada hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Muslim. Antara lain disebutkan fa'idza shallaitumul asra fa'innahu waktu ila an tasfarra asy-syamsu. Apabila kalian sholat asar, maka itulah waktunya sampai matahari tampak kuning. Dalam riwayat lain disebutkan waktu asri malam tasfarra asy-syamsu. Waktu asar ialah selama matahari itu belum tampak kuning. Kemudian yang kedua ada hadis Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang Jibril yang menjadi imam sholat. Antara lain disebutkan annahu shalla bihi al-asra fil yaumi tsani hina kana dhillu kulli syai'in mithlaihi. Sesungguhnya Jibril sholat asar bersama Nabi pada hari kedua ketika ukuran bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya. Kemudian yang ketiga hadis Abu Hurairah yang cukup terkenal, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asri wa man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapati sholat asar. Dan barang siapa mendapati 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia telah mendapati sholat subuh.
Menurut para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Jibril, waktu ideal untuk melakukan sholat asar ialah ketika ukuran bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya. Dan menurut para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Umar, waktu ideal untuk melakukan sholat asar adalah saat matahari itu sudah tampak menguning. Sedangkan menurut para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Abu Hurairah, akhir waktu sholat asar ialah ketika 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Yang terakhir ini adalah pendapat para ulama dari kalangan mazhab Zahiri. Dalam masalah ini, mayoritas ulama itu cenderung mengkompromikan antara hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas ini bertentangan dengan kedua hadis lainnya, karena dalam hadis tersebut disebutkan batas waktu yang berdampingan. Karena itu, terkadang Imam Malik mengemukakan satu pendapat, namun di lain waktu mengemukakan pendapat lain yang berbeda. Pengertian dalam hadis Abu Hurairah sangat berbeda dengan kedua hadis lainnya. Menurut para ulama ahli fikih, ahli hadis, eh, eh, hadis Abu Hurairah ini hanya khusus berlaku bagi orang yang berhalangan. Wallahu a'lam bishawab.